Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 5 kelas IF 504 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu berupa program enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan metode hashing dengan algoritma SHA dan enkripsi simetris dengan menggunakan algoritma AES dan asimetris menggunakan algoritma RSA. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Indra Yogi Prasetya, selaku ketua kelompok, dan ada Kak Martin Siregar, ada Kak Made Noviarini, ada Kak Itban, ada Kak Ismail, ada Kak Irfan Maulana, dan yang terakhir ada Kak Irfan Hakim. Sebagai pengantar, kita harus tahu dulu apa itu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data atau informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Sedangkan dekripsi adalah proses mengubah data yang telah dienkripsi menjadi bentuk aslinya atau bentuk semula. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode enkripsi hashing dengan menggunakan algoritma SHA. Apa sih hashing itu? Hashing adalah proses mengubah data menjadi string tetap yang memiliki ukuran tertentu. Sedangkan algoritma SHA atau yang biasa disebut Secure Hash Algorithm adalah salah satu algoritma hashing yang dirancang untuk menghasilkan nilai hash unik dan aman serta digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan data. Hashing SHA ini memiliki ciri utama: yang pertama unik, yang kedua cepat, yang ketiga deterministik, yang keempat one way, yang kelima collision resistant. Berikut adalah beberapa varian dari SHA. Yang pertama adalah SHA-1 dengan ukuran output 160 bit. Yang kedua ada SHA-2 dengan beberapa varian mulai dari 224 bit, 256 bit, 384 bit, dan terakhir 512 bit. Yang paling umum digunakan adalah SHA-256, dan kami akan menjelaskan atau mempresentasikan program kami menggunakan SHA-256. Dan yang paling modern adalah SHA-3, yaitu ada SHA-3224, ada 256, ada SHA-384, ada SHA-3512. Dan SHA-3 juga memiliki versi tambahan, yaitu Shake 128 dan Shake 256 dengan fungsi extendable output. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil program yang kami buat untuk enkripsi menggunakan metode hashing dengan algoritma SHA. Kali ini saya akan mempresentasikan program hashing menggunakan algoritma SHA-256. Ada beberapa algoritma pada hashing. Contohnya SHA-256, Black2B, SEC256, PBKDF HAMEC. Namun pada kali ini saya akan mempresentasikan hashing SHA-256. Pada baris pertama, terdapat perintah untuk mengimport modul hashlib yang menyediakan tool hash function kriptografi. Modul ini dibutuhkan untuk menjalankan algoritma SHA-256. Kemudian baris ini adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan pesan atau plaintext yang akan kita enkripsi. Kemudian pada baris inilah fungsi hash terjadi. Pesan yang telah kita masukkan tadi yang berupa string dikonversi menjadi byte menggunakan metode encode.
karena pada algoritma SHA-256 menerima input berupa byte. Kemudian SHA-256 function yang ada dalam modul hash-lib digunakan untuk menghitung hash SHA-256 dari pesan yang telah di-encode menjadi byte tadi. Hasilnya kemudian dikonversi menjadi heksadesimal. Nah, hasil inilah yang kemudian disimpan pada variabel ciphertext. Kemudian, kedua perintah print ini digunakan untuk menampilkan pesan asli atau plaintext dan juga menampilkan ciphertext. Baik, mari kita jalankan programnya. Di sini ada perintah untuk memasukkan pesan. Mari kita masukkan pesan informatika Unsia. Kemudian tekan enter. Nah, di sini terlihat plaintext atau pesan yang kita masukkan tadi, yaitu informatika Unsia. Dan terlihat juga hasil ciphertext yang berupa bilangan heksadesimal. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode enkripsi simetris dengan menggunakan algoritma AES. Enkripsi simetris merupakan proses di mana enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama. Karena menggunakan kunci yang sama, maka keamanan kunci menjadi sangat penting. Dan di sini kita menggunakan algoritma AES atau yang biasa disebut Advanced Encryption Standard, yang merupakan salah satu algoritma enkripsi simetris yang digunakan secara luas atau secara masif untuk mengamankan data digital. Ciri utama dari AES ini adalah yang pertama, algoritma block cipher, yaitu mengenkripsi data dalam blok berukuran tetap yaitu 128 bit. AES juga memiliki ukuran kunci yang fleksibel, ada 3 kunci, yaitu kunci 128 bit, 192 bit, dan yang paling aman adalah kunci 256 bit. Yang ketiga, kecepatan dan efisiensi. AES ini sangat cocok untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi AES ini bisa dibilang dapat diimplementasikan di berbagai macam platform. Yang terakhir, tahan terhadap serangan kriptografi modern seperti serangan brute force dan side channel attacks. Selanjutnya kami akan mendemokan atau mempresentasikan program yang kami buat untuk enkripsi simetris dengan menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma AES, Advanced Encryption Standard. Baris pertama ini merupakan instalasi library PyCryptodome yang menyediakan alat-alat kriptografi yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Baris selanjutnya merupakan kode untuk mengimpor cipher AES dari modul CryptoCipher. Selanjutnya, fungsi ini menambahkan padding ke input, baik teks biasa atau kunci agar panjangnya menjadi kelipatan 16 byte yang diperlukan oleh AES. Padding ditambahkan untuk memastikan bahwa data sesuai dengan blok-blok yang diperlukan oleh AES. Kemudian pada bagian blok ini merupakan bagian yang meminta pengguna untuk memasukkan pesan dan kunci. Kedua input tersebut kemudian diberi padding dan diubah menjadi byte menggunakan encoding UTF-8. Pada bagian ini merupakan enkripsi yang dimana membuat objek cipher AES dalam mode SCB atau Electronic Code Book dan kemudian mengenkripsi teks biasa yang telah dipadding dan mencetak teks yang telah dienkripsi. Pada bagian terakhir merupakan bagian dekripsi yang dimana membuat objek cipher AES untuk dekripsi, kemudian mendekripsi teks yang terenkripsi,
Yang selanjutnya mengubah byte yang didekripsi kembali menjadi string. Data find digunakan untuk menemukan indeks karakter padding pertama. Kemudian data unpad untuk menghapus padding dari data asli, dan terakhir mencetak teks asli yang telah didekripsi. Penggunaan enkripsi dan dekripsi dengan AES dalam kode ini menunjukkan pentingnya keamanan data. Dari hasil running program, saya mencoba untuk memasukkan kata unsia belajar. Kemudian saya enter dan saya memasukkan kunci 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa enkripsi dan dekripsi pesan berhasil dilakukan menggunakan algoritma AES dengan kunci tertentu, yang dimana pesan unsia belajar dienkripsi menjadi teks yang tidak terbaca dan kemudian berhasil didekripsi kembali menjadi teks asli unsia belajar. Selanjutnya, yang terakhir adalah metode enkripsi asimetris dengan menggunakan algoritma Rivest-Shamir-Adleman atau yang bisa disebut dengan RSA. Enkripsi asimetris adalah metode enkripsi yang menggunakan dua kunci berbeda namun saling terhubung. Biasanya kuncinya ada dua, yaitu ada kunci public yang digunakan untuk enkripsi data dan ada kunci privat yang digunakan untuk dekripsi data. Ciri utama dari RSA adalah yang pertama tentu saja enkripsi asimetris, yang kedua RSA memiliki ukuran kunci yang panjang, bahkan saat ini kunci yang direkomendasikan minimal adalah 2048 bit, dan RSA juga memiliki fungsi ganda. Selain untuk digunakan mengenkripsi data, RSA juga dapat digunakan sebagai tanda tangan digital untuk memastikan keaslian dan integritas data. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil program yang kami buat untuk enkripsi asimetris menggunakan algoritma RSA ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang enkripsi dan deskripsi dengan RSA atau biasa disebut Rivest-Shamir-Adleman. Di baris yang ini diisi dengan mengimport modul. Di sini yang diimport adalah modul random dan modul math. Modul random digunakan untuk menghasilkan angka acak, sedangkan untuk modul math menyediakan berbagai fungsi matematika. Isprime number, fungsi ini memeriksa apakah suatu number angka adalah bilangan prima. Fungsi ini juga mengembalikan true jika angka tersebut prima. Jika tidak, maka false. Sedangkan generate frame, min value, max value, fungsi ini menghasilkan bilangan prima acak antara min value dan max value menggunakan fungsi isPrime untuk memastikan angka yang dihasilkan memang prima. Fungsi ini menghitung inverse modul dari I modul P. Fungsi ini mencari nilai D sedemikian rupa sehingga dalam kurung D kali I tutup kurung bagi V sama dengan 1. Ini adalah langkah penting dalam pembuatan kunci RSA. Di baris yang ini itu menghasilkan dua bilangan prima yang berbeda. Bilangan primanya itu kita ibaratkan sebagai P dan Q yang penting untuk RSA. Nah, N ini dihitung sebagai hasil perkalian P dan Q, sedangkan V underscore N atau biasa disebut Tothian-Euler dihitung sebagai dalam kurung P dikurangi 1 tutup kurung kali Q dikurangi 1 tutup kurung. Nah, kalau yang I dipilih secara acak, memastikan bahwa I relatif prima dengan P underscore N. D dihitung sebagai inverse modul dari I modul P underscore N. Nah, kunci public adalah I dan kunci privat adalah D. Kunci-kunci ini kemudian dicetak. Di baris yang ini, mengubah pesan menjadi daftar nilai American Standard Code for Information Interchange atau biasa disebut ASCII. Menggunakan fungsi OR,
ini mempresentasikan setiap karakter pesan sebagai angka. Di baris ini, ciphertext mengenkripsi setiap nilai ASCII menggunakan rumus enkripsi RSA, di mana M adalah nilai ASCII dari karakter, I adalah eksponen kunci publik, N adalah modulus. Fungsi ini menghitung eksponensial modular secara efisien. Lalu, pesan terenkripsi atau ciphertext dicetak. Baik, baris ini mendeskripsi setiap nilai ASCII terenkripsi dalam ciphertext menggunakan rumus deskripsi RSA, di mana C adalah nilai ASCII terenkripsi, D adalah eksponen kunci privat, N adalah modulus. Directed message mengubah nilai ASCII yang dideskripsi kembali menjadi karakter menggunakan fungsi CHR dan menggabungkannya menjadi string. Lalu pesan yang dideskripsi dicetak. Langsung saja kita running. Nah, di sini sudah diketahui nilai P dan nilai Q-nya. Lalu untuk nilai N itu didapat dari perkalian nilai P dan nilai Q. Maka dihasilkan nilai N. Nilai P of N atau Titian Euler didapat dengan cara P dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1, maka mendapatkan nilai segitu. Enkripsi ini berisi kode-kode unik. Lalu deskripsi message-nya itu berisi pesannya, yaitu yang bertulisan halo saya adalah mahasiswa Unsia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.